Curug Larangan. Curug yang berada di Sukabumi ini memiliki banyak pesona yang bisa dirasakan wisatawan. Curug Menawan yang mempunyai ketinggian air terjun sekitar 50 meter menyuguhkan tenaga tarik tersendiri bagi pelancong. Salah satunya dengan air yang bening tambah dengan ciri khasnya yaitu dikelilingi oleh hutan lebat dan tebing bebatuan di sekitar curug. Keberadaannya yang berlokasi di wilayah kawasan Geopark Nasional Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tentunya menyuguhkan suasana yang asri dan dingin. Terlebih, curug ini tergolong air terjun tersembunyi di Sukabumi. Tentunya lokasinya masih sangat terjaga keasriannya. Namun, di setiap pesona keindahannya terdapat mitos, mistis, dan sejarah yang melegenda. Asal-usulan dari penamaan Curug Larangan tersendiri karena pada zaman dahulu tiap-tiap orang yang mengunjungi curug ini pasti tidak akan pernah kembali alias hilang. Selain itu, adanya larangan untuk mendekati air terjun ini karena konon dalam cerita rakyat setempat air terjun ini dijaga oleh makhluk gaib atau entitas supranatural yang melarang manusia mendekatinya. Orang-orang yang melanggar larangan ini dikatakan akan mendapat kutukan atau kesialan. Selain itu, konon adanya suara-suara gaib yang tidak biasa di sekitar air terjun Larangan. Suara-suara ini dikaitkan dengan keberadaan makhluk gaib atau hantu yang menghuni area sekitar air terjun. Beberapa orang juga menganggap air terjun Larangan sebagai tempat angker atau tempat yang memiliki energi negatif. Hal ini mungkin dikaitkan dengan cerita-cerita mistis dan legenda yang berkembang di sekitar air terjun tersebut. Kita jalan sungai ya? Jalan sungai, kita belok. Oke, belok kan kata penduduk sini harus belok. Kayak zaman penjajahan, harus lewat sungai. Lewat sini, awas. Jerot tuh, dalam nggak? Aduh, saya ini kalau copotkan lah dok, mau balik. Cek lana. Aduh, lur lihat perjuangan kita lur. Dengan IDN. Jadi airnya satu lutut lur. Tapi tetap kita harus hati-hati. Ya. Cuman nggak disarankan kalau lagi hujan, soalnya pasti ini meluap airnya lur. Udah sampai dalam. Cuman lihat lur, ini di sungainya aja lihat airnya, kelihatan batu-batu. Tadi juga Amanan mau buang solar lur, kelihatan kayaknya lur. Akhirnya lur kita udah sampai di seberang, nah itu parkirannya lur. Letak Curug Larangan yang berada di kawasan Geopark Ciletuh, di mana mitos dan cerita rakyat pun menjadi sebuah kesatuan yang terus lestari bersama kehidupan masyarakat. Cerita legenda tentang keberadaan curug dan pantai selalu menarik untuk didengarkan dari masyarakat. Mitos keberadaan Ratu Nyi Roro Kidul sebagai ratu penjaga pantai selatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kekayaan objek wisata kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi, di mana Nyi Roro Kidul merupakan legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Sukabumi Selatan. Sebagian besar masyarakat sampai saat ini masih mempercayai wilayah Nyi Roro Kidul di sepanjang Laut Selatan Jawa beserta kekuatan magis yang dapat memberikan ketenangan atau sebaliknya bagi masyarakat. Kedua hal tersebut direspon oleh masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan upacara. Pesisir selatan Jawa Barat khususnya Sukabumi menjalankan tradisi upacara panen laut dan seterusnya sebagai bagian dari proses ritual penghormatan Nyi Roro Kidul. Banyak sekali gambar lukisan Nyi Roro Kidul saat sedang mengemblikan kereta kuda di tengah ombak laut yang sangat besar. Besarnya gelombang di tempayan Nyi Roro Kidul bisa dikaitkan dengan realita potensi bencana tsunami di pesisir selatan Jawa termasuk Sukabumi.
Tuh cadasnya tuh, lihat di sini nangkawing begitu tuh. Tuh. What is the meaning of nangkawing? Jadi nangkawing yang disebut dengan nangkawing itu tebing. Tebingnya kelihatan curam. Jadi kalau jatuh Itu alur katanya lur. tuh, kalau jatuh sudah di sana mah. Kalau jatuh ya ke bawah. Iya, kalau ke atas nggak bisa jajan. Nah, di sini nih. Cuma jalannya mungkin minta maaf ya kayak gini nih. Bagi pengunjung nanti kalau kesini, jalannya kayak gini. Apalagi kan sekarang musim hujan. Tuh di sini juga tadi pada ini. Salah satu kebudayaan lokal dan berangkat dari mitos yang diangkat menjadi warisan tak benda dan merupakan warisan budaya Jawa Barat, yaitu adalah tari cepet, di mana seni ini berasal dari kedatangan sekelompok pemuda yang berasal dari Jawa Tengah pada tahun 1935 yang dibawa oleh penjajah Belanda ke daerah hutan di Kabupaten Sukabumi. Kondisi hutan yang masih banyak dihuni binatang buas dan makhluk halus membuat masyarakat tidak nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Upaya ritual kemudian dilakukan dengan menggunakan upacara ngabumbang. Dalam upacara itu dibutuhkan 12 penari laki-laki yang mengenakan cepet atau topeng. Waditra yang digunakan untuk mengiringi tari hanya berupa iringan bunyi kentongan bambu. Ada beberapa unsur gerak dalam tari cepet yang mengarahkan penari sehingga mengalami kesurupan. Hal ini sesuai dengan fungsi tari cepet pada waktu itu yang memang sengaja dilaksanakan untuk mengusir binatang buas dan makhluk halus. Tari cepet biasa dipergelarkan di lahan terbuka seperti lapangan atau area persawahan selesai panen yang berlangsung sekitar 2-3 jam. Durasi pertunjukan diawali dengan iringan gamelan yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat untuk datang dan menyaksikan pagelaran. Efek kesurupan para penari cepet tidak dilakukan secara bersamaan karena bergantung dari lagu favorit masing-masing penari. Oleh karena itu, ada penari yang langsung kesurupan sejak lagu pertama, tengah, atau akhir pertunjukan. Saat kesurupan, para penari memakan sesaji yang telah disediakan seperti kemenyan, minyak duyung, minyak japaro, rujak kelapa hijau, bako anting, air teh, rujak bunga kemangi, kopi hitam, rujak asam padi, dan daun dadap. Ciletuh sendiri berasal dari bahasa Sunda yaitu ci artinya air dan letek dan kiru sungai berlumpur. Jadi Ciletuh bisa diartikan air berlumpur. Sungai Ciletuh hulu terletak di desa Ciletuh di Kecamatan Jampang Kulon. Saat ini nama Ciletuh menjadi nama formasi batuan geologi di Sukabumi, Jawa Barat. Pada masa lalu, kawasan Ciletuh merupakan bagian dari wilayah Kasepuhan Banten Selatan. Hal tersebut dapat dibuktikan ditemukan leit-leit atau rumah khusus yang terbuat dari kayu dan bambu sebagai penyimpanan padi tradisional. Daerah yang tampak masih berdiri leit berada di Desa Lamping Girimukti, Makam Mbah Durak di Desa Mekarjaya, dan Kampung Cipondok Desa Waluran. Sehingga ketiga kawasan harus diselesaikan sebagai desa adat masyarakat leluhur Ciletuh. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Sukabumi Selatan menjadi kebunan teh dan kelapa. Kebun teh peninggalan Belanda masih dapat dilihat di pabrik teh Bojong Asih di Ciamas, sedangkan perkebunan kelapa berada di Kabupaten Ciracap. Nilai budaya tanpa bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat akan bermanfaat untuk pengembangan kawasan wisata di sana. Daerah Ciletuh sudah dikenal dengan keragaman budaya dan nilai sejarah yang tidak dapat dipisahkan dan dapat menunjang program pemerintah dalam menjadikan kawasan Ciletuh Geopark sebagai tujuan wisata unggulan di Sukabumi. Maka dari itu, keanekaragaman budaya di sekitar Ciletuh Geopark ini selayaknya menjadi bagian yang harus diperhatikan selain kekayaan alam berupa pantai, air terjun, dan potensi wisata lain. Cerita budaya, sejarah, tradisi, seni bisa menjadi daya tarik untuk menarik kedatangan para wisatawan. Hal tersebut menjadi yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat.